Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 18 Juli 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kasus aktif COVID-19 di Kabupaten di Malang sedang melonjak. Sebanyak 29 kasus aktif ditemukan per tanggal 14 Juli 2022. Lonjakan ini terjadi dalam tempo waktu beberapa pekan belakangan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang Muhammad Sanusi menyerukan agar warga kembali disiplin memakai masker. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, Mei. Berdasarkan data yang kami terima dari Satgas COVID-19 Kabupaten Malang, menunjukkan adanya lonjakan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Malang yang saat ini berjumlah 29. Kenaikan tersebut sudah terjadi dalam tempo beberapa pekan belakangan, dan hal tersebut turut disoroti oleh Bupati Malang, Sanusi, yang akan menyuruh menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan pelaksanaan penggunaan masker di tempat-tempat umum seperti itu untuk mengatasi lonjakan kasus aktif corona tersebut. Nah, sampai saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Malang khususnya untuk dosis ketiga atau vaksin booster masih dibilang minim karena sampai per tanggal 17 Juli ini hanya 200.998, 349.000 capaian dosis vaksin ketiga. Nah, ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Malang, dan menurut Sanusi akan terus digalakkan pelaksanaan vaksinasi booster ini agar mencapai target yang ditentukan pemerintah pusat begitu. Dan meski sudah menyadari adanya lonjakan kasus aktif ini, namun Bupati Malang Sanusi masih belum mengeluarkan surat edaran terbaru mengenai aturan-aturan mengenai pembatasan sosial ataupun penggunaan masker yang ketat kembali dengan surat edaran karena masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga sampai saat ini Pemkab Malang masih pasif dan hanya menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat begitu. Namun meski menurut data terjadi kelonjakan kasus aktif, Sanusi menampiknya sebagai sebuah lonjakan yang tidak terlalu parah gitu. Dan menurut Sanusi kelonjakan ini masih bisa ditangani dan ia optimis tingkat kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Malang masih cukup tinggi begitu. Dan sehingga ia dirasa tidak perlu khawatir dengan adanya lonjakan ini karena petugas-petugas yang menangani COVID-19 di Kabupaten Malang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Begitu menurut Bupati Malang. Begitu, Mei. Ya, baik. Terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, instruksi dari Presiden, Pak, soal masker, Pak, seperti apa di Kabupaten? Ya, masker ya kita laksanakan lagi. Ya. Jadi kalau aturan dari pemerintah harus kita lakukan. Apakah akan ada surat edaran? Iya nanti ada surat edaran lagi. Kalau Inmendagri-nya ada surat edaran lagi. Termasuk booster atau? Termasuk booster di Kabupaten Malang ini sendiri kan sudah meningkat terus kita kebut oleh Pak Dandim sama Pak Kapolres yang bantu banyak. Sudah berapa persen, Pak, pencapaiannya, Pak? Mungkin hampir sudah 60-an kalau boosternya. Kalau yang lain sudah di atas 80. Ada operasi masker lagi berarti, Pak, kan? Nantinya kalau memang harus begitu. Sementara ini kan belum ada peningkatan penularan yang signifikan. Masih di berkutat angka 2, 3, 1 gitu aja yang kasus baru. Pak, soal yang jenengan sampaikan tadi masih ada guru dan nakes yang tingginya pengajuan perceraian karena selingkuh juga. Pripun buat tanggapannya, Pak? Ya itu tadi itu kan salah satu termasuk pembinaan supaya nanti kepala UPD-nya biar nanti. Puluhan kendaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai terintegrasi fuel card
2.0. Kartu kendali tersebut difungsikan untuk pembelian BBM bersubsidi. Fuel Card 2.0 di-launching di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pertama kalinya, tepat di SPBU Timbau Tenggarong pada Senin 18 Juli. SPBU yang telah menerapkan sistem ini wajib memberlakukan pembatasan jumlah pembelian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Miftah Aulia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang hari ini puluhan kendaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mulai terintegrasi dengan Fuel Card 2.0 yang merupakan kartu kendali yang difungsikan untuk pembelian BBM bersubsidi, dan Fuel Card 2.0 ini di-launching di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pertama kalinya, tepatnya di SPBU Timbau Tenggarong. SPBU ini yang telah menerapkan sistem fuel card memang wajib memberlakukan pembatasan jumlah pembelian solar subsidi sesuai dengan ketentuan, yakni 60 liter, kemudian 80 liter, dan 200 liter per hari. Dan jika sistem ini mulai berjalan, maka data pembelian akan terekam dan terkoneksi dengan sistem di Pertamina dan SPBU lainnya. Sehingga ketika pembelian juga sudah mencapai batas maksimal per hari, maka kendaraan juga sudah tidak bisa lagi mengisi solar subsidi. Dan dalam kesempatan itu, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, juga meminta agar pihak SPBU tidak melayani pembelian solar subsidi kepada kendaraan yang tidak memiliki atau menggunakan fuel card. Nah, hal ini bertujuan agar solar subsidi ini bisa tersalurkan ke masyarakat yang memang berhak menerima. Dan Edi juga menegaskan bahwasannya ia meminta agar pengelola SPBU dan pihak Pertamina turut ikut mengawasi penggunaan fuel card supaya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Memang Fuel Card 2.0 ini di-launching di Kukar dan sudah ada 4 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kukar yang mulai menerapkan dengan program kartu kendali ini. Pertamina khususnya ingin memperluas cakupan distribusi BBM sesuai peruntukan dan tepat sasaran. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Objek wisata Pantai Lengang pasca gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran 2 kali berturut-turut pada Sabtu 16 Juli malam. Hal tersebut terlihat di kawasan objek wisata Pantai Karapyak yang merupakan suatu objek wisata yang berada di wilayah Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Seperti pada Minggu 17 Juli, di mana para pengunjung tidak terlalu banyak melakukan aktivitas liburannya di akhir pekan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Patna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Patna. Baik, Mei. Untuk situasi pada hari Minggu kemarin, ya, saya melaporkan langsung pasca terjadinya gempa pada hari Sabtu malam Minggu sekitar pukul 10 yang terjadi 2 kali gempa berturut-turut. Pasca setelah gempa pada hari Minggu, menurut pantauan dari Tribun Jabar khususnya di wilayah Pantai Karapyak, objek wisata di Pantai Karapyak tampak lengang. Hal itu terlihat di beberapa spot titik di mana lokasi tersebut merupakan lokasi tempat yang dinikmati oleh para wisatawan di lokasi Pantai Karapyak. Kemudian kondisi lengang juga tampak di suasana di Pantai Pangandaran. Di lokasi tersebut jauh berbeda dengan kegiatan wisata di akhir pekan sebelumnya. Namun demikian, menurut informasi dari Balawista Pangandaran memastikan setelah adanya gempa, kondisi wisatawan atau aktivitas wisatawan di wilayah kawasan wisata, objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dipastikan aman dan kondusif. Dan kemudian hal itu ditegaskan kembali bahwa setelah adanya gempa tidak ada bencana susulan atau apapun yang berdampak kepada para wisatawan di lokasi objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kemudian diketahui sebelumnya, Tribuners, bahwa pada malam Minggu tanggal 16
16 Juli 2022 ya terjadi gempa yang pertama, yaitu sekitar pukul 9 lebih. Gempa berkekuatan 4,4 dan kemudian gempa susulan terjadi sekitar 10 lebih berkekuatan 4,4 dan 4,9. Dan akibat gempa tersebut banyak warga di Kabupaten Pangandaran ya yang kebetulan pada tanggal 17 Juli 2022 kemarin merupakan hari mengenang 16 tahun silam terjadinya tsunami di Kabupaten Pangandaran. Mungkin seperti itu, Mei, laporan langsung dari suasana objek wisata di Kabupaten Pangandaran. Baik, terima kasih rekan Patna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satu buah pohon berjenis sapu tangan menimpa 2 unit mobil di Jalan Insinyur Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pohon yang menimpa 3 unit mobil sekaligus ini terjadi pada Minggu 17 Juli sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 1 unit mobil berwarna hitam mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian atas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari kemarin, Minggu 17 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, satu buah pohon berjenis sapu tangan yang lokasinya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor, atau lebih tepatnya di depan pintu Istana 3, Kota Bogor, tiba-tiba tumbang. Dan kejadian pohon tumbang ini pun bahkan menimpa 3 unit mobil sekaligus, yang kebetulannya ketika pohon itu tumbang, posisi mobil tepat berada di depan pohon itu sendiri. Namun dalam kejadian yang menimpa 3 unit mobil sekaligus ini, kedua mobil dalam kondisi yang tidak terlalu parah. Namun ada satu mobil yang memang kondisinya terlihat sangat parah. Bagian atas dari mobil tersebut pun sampai rusak, kemudian kap mesin depan mobil tersebut pun terpantau cukup sangat rusak. Dan kami pun berhasil mewawancarai supir dari pemilik mobil itu sendiri, yang dimana pada saat kejadian Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor, tengah dalam keadaan macet. Dan diakui olehnya memang pada hari itu ataupun pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, cuaca di Kota Bogor sedang cerah-cerahnya dan tidak ada angin sedikit pun. Dan diakui olehnya memang kejadian itu begitu saja langsung menimpa mobil miliknya. Namun beruntung, perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, pada kejadian yang menimpa 3 unit mobil sekaligus ini tidak ada korban jiwa, bahkan tidak ada lecet sedikit pun. Namun pemilik mobil yang kondisinya cukup parah terlihat cukup shock. Dan kepada kami pun beliau mengaku bahwasanya ketika melewati Jalan Juanda, dirinya dan beserta rombongan keluarganya hendak melaju ke arah Depok. Dan sementara itu, ketika kejadian yang menimpa 3 unit mobil ini sekaligus, arus lalu lintas di sekitaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor menuju arah Balai Kota dan Stasiun Bogor ini cukup membuat kemacetan yang cukup sangat panjang. Bahkan sejumlah kendaraan pun dipaksa untuk mengantri terlebih dahulu di areal yang jauh dari sepihan pohon yang tumbang tersebut. Namun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor bersama Damkar Kota Bogor dan tugas lainnya berhasil mengevakuasi pohon tersebut sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, arus lalu lintas kendaraan di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor pun kembali lancar. Dan memang Tribuners perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, memang bahwasanya kronologis ataupun penyebab pohon ini tumbang ini
walaupun tidak ada angin dan hujan di Kota Bogor pada sore hari itu, diduga akar dari pohon sapu tangan ini sudah mulai rapuh dikarenakan ataupun dimakan usia dari pohon itu sendiri. Dan hal ini pun sempat kami pantau, terlihat memang jenis pohon sapu tangan ini berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Disperumkin Kota Bogor, memang ketika tumbang itu tidak ada akar yang tercerabut. Namun sebelum di bagian akar, pohon sapu tangan memiliki cabang. Nah, disitulah bagian di mana pohon sapu tangan itu tumbang. Begitu, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik mobil. Berikut tayangannya untuk Anda. Puak gitu, kita kaget di dalam udah kita kira mati Pak di dalam itu. Karena AC-nya kan AC-nya itu Pak. Itu aja kejadian, tiba-tiba aja Pak. Langsung kayunya itu, nggak ada angin, nggak ada hujan itu tadi Pak. Bapak sendiri mau pergi ke Mau pergi melayat ke Depok, ada keluarga meninggal. Ini kan makanya baju hitam semua, berdua-dua ini. Pukul berapa tadi Pak? Pukul berapa kejadian tadi? Baru Pak, belum setengah jam ya Pak. Jam 15 kurang lebih? Jam 3 ya? Iya. Jadi pas berangkat tertimpa musibah ya Pak? Iya Pak, mau ke Depok Pak, lihat. Kakak saya ini mau jemput kakak saya Pak Baton tinggal. Tadi tidak ada terluka? Nggak ada, cuma istri saya sok aja. Tadi kondisi jalanan macet? Macet memang. Macet ya? Oke. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak, semua orang. Tinggal di Laung Gitu. Laung Gitu. Makasih ya. Putri Pariwisata Perwakilan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Monika Rumlaan, terpilih menjadi Putri Pariwisata Maluku 2022. Monika Rumlaan dianugerahi gelar Putri Pariwisata setelah bersaing dengan 10 finalis dari masing-masing kabupaten atau kota di Maluku. Monika Rumlaan terpilih atas dasar penilaian juri sejak para finalis dikarantina selama 2 pekan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Dedi Aziz yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Dedi. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei dan juga Tribuners. Memang dapat kami laporkan malam tadi, tepatnya hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, telah diadakan begitu acara malam puncak pemilihan Putri Pariwisata Maluku tahun 2022. Dalam pemilihan itu ada 10 finalis dari 10 atau kabupaten kota di Kota Ambon begitu, dan seperti yang sudah dilaporkan oleh Mei bahwa Martina Monika Rumlaan dari perwakilan dari kontingen Kabupaten Kepulauan Tanimbar berhasil keluar sebagai Putri Pariwisata Maluku terpilih tahun 2022. Dapat kami laporkan di awalnya Monika masuk 5 besar bersama kontingen Maluku Barat Daya, kontingen ibu kota Kota Ambon, kemudian bersama dengan kontingen Pulau Buru dan juga Buru Selatan. Kemudian Monika masuk ke babak 3 besar bersama kontingen Maluku Barat Daya dan kontingen Kota Ambon. Kemudian sampai akhirnya Monika memenangkan atau menjadi Putri Pariwisata Maluku tahun 2022. Nah, berdasarkan keterangan dari Dewan Juri bahwa penilaian dari Dewan Juri itu sendiri dinilai dari 3 aspek, yakni kecantikan, kecerdasan, dan perilaku. Di antara 10 finalis lainnya, Monika berhasil mendapatkan perhatian juri dari ketiga aspek tersebut. Diketahui memang Monika ini merupakan lulusan S1 Psikologi yang lahir di Ternate pada 25 tahun silam, dan dia pernah menjadi juara 2 Call for Paper Seminar Nasional Psikologi pada tahun 2018. Selain itu, Monika juga merupakan relawan kelas inspirasi Indonesia Mengajar pada tahun 2014 lalu. Diketahui memang setelah ini nantinya Monika Rumlaan akan menjadi wakil Provinsi Maluku dalam ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Saat kami mewawancarai Monika Rumlaan, ia mengatakan melalui sosial media atau melalui era digitalisasi ini, nantinya Monika akan terus mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada di Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Pulau Banda. Begitu, Mei.
Baik, terima kasih Dedi Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang wanita pemandu lagu di tempat karaoke yang beralamat di Jalan Pilang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung meninggal dunia pada Senin 18 Juni dini hari. Berdasarkan informasi, wanita yang belum diketahui identitasnya itu diduga korban tindak pidana penikaman. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum dievakuasi anggota Polres Belitung ke RSUD Marsidi Judono. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan seorang wanita pemandu lagu di sebuah karaoke yang beralamat di Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, tewas bersimbah darah pada hari Minggu, tepatnya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 12.30 tengah malam tadi. Berdasarkan kronologis sementara, wanita yang diketahui bernama Adelia itu meninggal dunia akibat belasan luka tusuk di sekujur tubuh bagian atas. Untuk pelaku sendiri yang sudah diamankan oleh pelaku itu bernama Rahman, yang diketahui ternyata merupakan pacar dari korban itu sendiri. Kasatreskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto menjelaskan untuk kronologi sementara ini kejadian berawal saat korban memutuskan hubungan asmara antara dengan pelaku. Karena pelaku tidak terima dengan keputusan si pihak tersebut, pelaku kemudian mendatangi korban yang bekerja sebagai pemandu karaoke pada pukul 12 tengah malam tadi. Setelah terjadi cekcok antara keduanya, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau yang terletak di kamar korban yang tak lain di lokasi karaoke tersebut. Kemudian terjadilah kasus pembunuhan tersebut dan pelaku sendiri langsung meninggalkan lokasi usai melakukan perbuatannya. Pelaku sempat berjalan kaki dan kemudian berhenti di rumah kerabatnya terletak di Jalan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada tengah malam tersebut. Namun beruntungnya polisi yang mendapatkan informasi tentang pelaku langsung mengamankan pelaku sekitar pukul 4.30 subuh tadi. Untuk saat ini pelaku masih diperiksa oleh penyidik di Mapolres Belitung untuk melakukan pendalaman dan pengembangan terkait kejadian tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasattreskrim Polres Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Penusukan itu bagaimana kemarin? Oke ya, terima kasih ya rekan. Memang benar pagi tadi kita ada mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan adanya pembunuhan di salah satu kafe di daerah Pilang. Korbannya cewek, umur kurang lebih 37 tahun. Kejadiannya di sebuah kafe dan pagi tadi kita telah melakukan pengamanan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku dari pembunuhan tersebut di Jalan Kamboja di tempat saudaranya. Untuk status kejadian ini sendiri bagaimana sekarang? Saat ini kita masih melakukan pengembangan terkait dengan kejadian ini, apakah memang ini murni 338 atau ada motif berencana ataupun 340. Oke. Jadi untuk status dari korban sendiri sebagai apa kemana? Korban sendiri sebagai pegawai di salah satu kafe tersebut. Oke. Kalau waktu pastinya sekitar pukul berapa, Bang? Kejadian kurang lebih sekitar jam 12.30 dini hari kurang lebih. Oh, jadi korban statusnya meninggal di TKP? Korban meninggal di TKP korban. Ya. Sekarang korban posisi di mana? Korban sekarang masih berada di rumah sakit umum. Pencarian Baharudin, warga desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan pada hari ketiga yaitu Minggu 17 Juli masih nihil. Baharudin dinyatakan hilang pada Kamis 14 Juli malam. Hilangnya Baharudin hingga saat ini masih diduga diterkam buaya di sebuah sungai penyeberangan yang ada di desa Tabur Lestari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa hari ini merupakan hari keempat pencarian seorang warga desa Tabur Lestari, Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, bernama Burhanuddin, usia 29 tahun, yang dinyatakan hilang
pada hari Kamis 14 Juli lalu sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Tengah. Hilangnya Baharudin sampai saat ini memang masih diduga diterkam buaya di sebuah sungai penyeberangan yang ada di Desa Tabur Lestari. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nunukan, Erwinsa, mengatakan pencarian keberadaan Baharudin yang dilakukan sejak pagi tadi hingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah masih belum membuahkan hasil. Mereka melakukan pencarian ke wilayah barat timur dengan luasan 15 mil dari LKP atau tempat terakhir diketahui ataupun diduga Baharudin dinyatakan hilang. Tapi memang sampai saat ini juga hasilnya masih nihil. Informasi yang diperoleh dari warga setempat memang predator air itu ataupun buaya memang sering muncul secara tiba-tiba di sungai tersebut. Dan sejauh ini memang juga belum ada tanda-tanda baru mengenai Baharudin selain sendal korban yang memang sempat ditemukan terapung di sungai pada hari pertama kejadian, termasuk juga beberapa bekas cengkraman di balok jembatan. Dan informasinya juga pada hari kedua pencarian sempat warga menemukan bagian organ dalam berupa hati yang memang diduga saat itu adalah milik korban ataupun Baharudin. Namun setelah melalui hasil uji lab rumah sakit dan ternyata organ yang diduga hati milik Baharudin ternyata bukan. Dan sampai saat ini hingga besok informasinya BPBD Nunukan akan terus melakukan pencarian Baharudin hingga sampai genap 7 hari ke depan sesuai dengan SOP pencarian oleh tim BPBD juga dibantu Basarnas Nunukan, Tagana, TNI Polri dan warga setempat. Demikian laporan sementara dari Felix, Kalimantan Utara. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah speedboat tujuan Pontianak Sukadana harus menepi darurat di perairan Pulau Pelintu, Desa Gunung 9, Kabupaten Kayong Utara pada Sabtu 16 Juli. Speedboat yang membawa sekitar 30 orang ini harus menepi karena gelombang yang kuat dan angin kencang. Gelombang yang kuat dan tinggi disertai angin kencang menyebabkan kaca depan pecah, serta diduga kehabisan bensin sehingga speedboat terpaksa menepi ke lokasi terdekat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Jovi Lasta yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jovi. Oke, terima kasih rekan Mei. Nah, bisa saya sampaikan bahwa tepatnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022. Nah, sebuah speedboat yang berpenumpang sekitar 30 orang, yaitu 25 orang dewasa dan 5 orang anak-anak ini berlabuh darurat di daerah pantai Pulau Pelintu di Desa Gunung 9 di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, hal ini diakibatkan karena cuaca buruk, yaitu gelombang yang kuat dan tinggi disertai dengan angin kencang yang mengakibatkan kaca dari pelindung speedboat ini pecah. Nah, sehingga dan juga speedboat ini tidak terkendali ya, seperti itu ya, tidak bisa dikendalikan. Nah, maka dari itu pihak speedboat ini berlabuh darurat di daerah Pulau Pelintu. Nah, dari sekitar pukul 14.00 tadi ini sampai malam ya. Nah, untuk malamnya sendiri itu karena pihak tim gabungan mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan komunikasi baik dengan pihak tim gabungan dengan baik itu penumpang dan lain sebagainya di speedboat itu sendiri. Nah, dilakukanlah evakuasi, yaitu malam ya, diperkirakan itu sekitar 2-3 jam itu dilakukan evakuasi oleh tim gabungan. Nah, berdasarkan penuturan dari pihak PLT pelaksana BPBD Kayong Utara melalui Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kayong Utara, yaitu Parsono, beliau menyampaikan bahwa tim gabungan itu melakukan evakuasi yang terdiri dari BPBD maupun pihak kepolisian yang ada di Polres Kayong Utara.
Nah, hingga malamnya, yaitu tepat pada hari Sabtu, nah berdasarkan penuturan dari Polres Kayong Utara, yaitu Bapak Kapolres Kayong Utara AKBP Arif Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Forkopimda dan BPBD bersama dengan masyarakat setempat, yaitu di daerah Desa Gunung Sembilan, melakukan evakuasi juga. Karena kan ini penumpang yang berlabuh darurat ini melewati jalur darat seperti itu, karena tidak bisa melewati jalur air karena gelombang tinggi. Nah, ditakutkan kejadian serupa bisa terjadi lagi. Kalau misalnya dilakukan evakuasi melalui jalur air, jadi para penumpang melewati jalur darat bersama tim evakuasi, baik dari OPD terkait yaitu BPBD, pihak kepolisian Polres Kayong Utara dibantu Polsek Sukadana beserta masyarakat setempat yang ada di Desa Gunung Sembilan. Nah, berdasarkan informasi yang didapat dari Kapolres Kayong Utara bahwa evakuasi ini berjalan dengan aman dan lancar, dan seluruh penumpang yang dievakuasi 30 orang ini ada sebagian yang telah sampai di titik penjemputan juga, dan ada di jalur tadi yang sudah dievakuasi itu keadaannya dalam keadaan sehat dan selamat seperti itu. Nah, kembali rekan Mei. Terima kasih rekan Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Operasi pencarian terhadap Bakri, seorang nelayan yang hilang saat melaut di perairan lingkungan Cilalang, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, resmi ditutup oleh tim SAR. Diketahui Bakri, nelayan asal Cilalang ini, hilang saat melaut pada Sabtu 9 Juli dini hari lalu. Kepala Subseksi Siaga dan Operasi Basarnas Mamuju, Fatur Rahman, menuturkan, jika tidak ditemukan selama 7 hari, maka proses pencarian dihentikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Mas Din, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mas Din. Ya, baik Mei dan Tribuners melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana proses pencarian Bakri 40 tahun, nelayan asal Cilalang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ini resmi ditutup oleh tim SAR gabungan, di mana Tribuners Bakri ini diketahui pergi melaut pada Sabtu 9 Juli 2020 lalu, dan hingga hari ini belum ditemukan. Dan sebagaimana SOP dalam pencarian, sebagaimana dikatakan pula oleh Kepala Subseksi Siaga dan Operasi Basarnas Mamuju, Muhammad Fatur Rahman, mengatakan bahwa jika dalam 7 hari pencarian korban atau tanda-tanda terkait keberadaan korban tidak ditemukan atau belum ada tanda-tanda keberadaan korban, maka proses pencarian akan resmi ditutup. Dan atas dihentikannya pencarian oleh nelayan yang hilang ini juga telah disepakati bersama keluarga korban dan juga aparat pemerintah yang ada di lingkungan Cilalang, Kabupaten Majene ini. Dan Muhammad Fatur sendiri menambahkan, apabila ke depan kembali ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka bisa saja operasi SAR ini kembali dibuka. Namun tentunya dengan pertimbangan yang lebih jauh terkait dengan analisis-analisis yang ada di lapangan, dan juga terkait dengan proses pencarian ini sebelumnya juga telah melibatkan tim SAR dari BPBD Mamuju, maksud saya Basarnas Mamuju, BPBD Kabupaten Majene, PSC Majene, kemudian juga dari pihak Polres, serta PMI Majene, dan juga nelayan sekitar turut membantu pencarian dari Bakri ini. Dan sedikit menjelaskan terkait kronologi hilangnya Bakri ini, di mana pada Sabtu dini hari Bakri melaut, kemudian di tengah laut di perahunya ditemukan oleh nelayan yang juga merupakan tetangga dari Bakri ini. Namun perahu yang ditemukan tersebut dalam kondisi mesin menyala namun tanpa pemilik, dan dari sinilah kemudian nelayan yang menemukan perahu tanpa tuan tersebut kemudian melaporkan ke BPBD Majene sekira pukul 9 pagi. Dan setelah mendapatkan laporan, tim BPBD kemudian langsung meninjau lokasi dan berkoordinasi dengan keluarga korban serta menghubungi Basarnas Mamuju untuk melakukan pencarian. Dan hingga
7 hari ke pencarian sejak Sabtu 16 Juli 2022 korban belum ditemukan dan pencarian resmi dihentikan. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Mastin atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Subseksi Siaga dan Operasi Basarnas Mamuju. Berikut tayangannya untuk Anda. Izin Pak, untuk perkembangan hari terakhir, hari ke-7 untuk pencarian di perairan Majene, bagaimana Pak? Ya baik, untuk pada hari ke-7 ini, pada pukul 18.00, berdasarkan dengan kesepakatan tim SAR gabungan, beserta dengan pihak keluarga korban, serta dengan aparat setempat, dengan operasi pencarian hari ke-7, kita sudah melakukan maksimal dan yang terbaik bersama tim SAR gabungan, namun belum ada terdapat tanda-tanda keberadaan korban, sehingga berdasarkan hasil kesepakatan bersama bahwa korban dinyatakan hilang. Dan berdasarkan kesepakatan tersebut, pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, penutupan operasi SAR itu sementara diusulkan dan dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Ketika setelah hari ke-7 ini Pak, dan korban itu ditemukan, apa tindak lanjut dari Basarnas Pak? Nah, apabila dari hari ke-7 ini kita menemukan adanya laporan atau tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR dapat dibuka kembali dan diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan SOP berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Biasa bisa dibuka kembali 2-3 hari berdasarkan teknis evaluasi SAR di lapangan. Untuk instansi yang terkait, apakah masih dalam pencarian atau sudah selesai bersama Basarnas Pak? Ya, bersama tim SAR Basarnas pada saat ini di hari ke-7 berdasarkan SOP yang ada dengan pencarian maksimal 7 hari, sehingga kami dengan pencarian ini tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan korban, maka seluruh instansi dan tim SAR gabungan pada hari ini dinyatakan selesai untuk ditutup, dan seluruh instansi unsur SAR gabungan kembali ke satuannya masing-masing dengan Ratusan penumpang kapal Roro KMP Bahtera Nusantara I turun di Pelabuhan Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu sore. Setiap penumpang yang turun diperiksa oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Bunguran Timur yang terdiri dari petugas kesehatan TNI dan Polri. Setiap penumpang yang turun diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi dan surat keterangan negatif antigen atau PCR bagi yang belum melengkapi vaksin dosis ketiga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Ilham Muhammad, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Oke, terima kasih rekan Mei, kepada sobat Tribuners semua. Jadi bahwasanya sebanyak 4 orang penumpang dari kapal KMP Bahtera Nusantara 01 didapati oleh petugas tim Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Bunguran Timur. Sebanyak 4 orang itu tidak memenuhi persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri ataupun PPDN, di mana keempat penumpang tersebut didapati oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Bunguran Timur pada saat proses bongkar muat penumpang, yaitu dari kapal Roro KMP Bahtera Nusantara 01 yang berlabuh di Pelabuhan Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu kemarin. Di mana setiap penumpang yang turun diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi dan surat keterangan negatif antigen atau PCR bagi yang belum lengkap dosis ketiga ataupun booster, serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di mana Ketua Satgas Kecamatan Bunguran Timur sekaligus Camat Bunguran Timur, Hamid Asnan, menjelaskan bahwa selain dari melakukan pengecekan, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, di mana pada saat melakukan perjalanan domestik ataupun pelaku perjalanan dalam negeri untuk saat ini telah menerapkan aturan PPDN yang terbaru, di mana per Minggu 17 Juli 2022, pelaku perjalanan dalam negeri wajib memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan. Di mana ia menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk melakukan perjalanan di dalam negeri ataupun perjalanan domestik adalah bagi yang sudah divaksinasi di booster tidak perlu menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sementara bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis kedua, itu wajib menunjukkan ataupun wajib menyertai surat keterangan negatif antigen, serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
Nah, sementara pelaku perjalanan yang masih dosis pertama itu wajib menunjukkan keterangan negatif PCR serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, bagi yang belum menerima vaksin ataupun dosis pertama, itu wajib menunjukkan surat keterangan dokter. Nah, di mana Hamid menjelaskan bahwa dikarenakan aturan tersebut masih terhitung baru, di mana yang diterapkan pada tanggal 17 pada hari Minggu 17 Juli 2022, maka pihaknya saat itu hanya memberikan himbauan dan teguran kepada masyarakat yang didapati tidak melengkapi syarat perjalanan dalam negeri. Di mana ia juga menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Bunguran Timur agar kedepannya saat melakukan perjalanan domestik ataupun perjalanan dalam negeri itu wajib memenuhi persyaratan tersebut. Dikarenakan memang untuk saat ini, untuk kedepannya, pihaknya juga akan memperketat setiap orang yang masuk dan keluar dari Kecamatan Bunguran Timur di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kelonggaran penggunaan masker di Kota Ternate, Maluku Utara terus disampaikan kepada masyarakat di wilayah hukum Ternate. Hal ini sejalan dengan kebijakan kelonggaran bebas masker yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Polres Ternate akan menghimpun kepada masyarakat agar bisa mengurangi euforia agar tidak menimbulkan kerumunan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Terima kasih rekan Mei di studio. Dapat saya laporkan Tribuners. Untuk Kota Ternate sendiri saat ini untuk pelonggaran menggunakan masker, sejauh ini pihak kepolisian dari Polres Ternate terus melakukan imbauan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan adanya imbauan pelonggaran masker yang disampaikan pemerintah pusat. Tentu juga selain imbauan dalam penyampaian pelonggaran masker, di Ternate sendiri Polres Ternate, khusus polisi Polres Ternate maksud kami, terus melakukan imbauan kepada masyarakat. Selain itu juga pihaknya terus menggenjot vaksinasi atau vaksin ketiga booster, di mana posisi ini juga saat ini kondisi Kota Ternate sendiri terus dilakukan imbauan. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari Kapolres Ternate AKBP Andik Purnama Sigit melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Wahyudi, di mana pihaknya menyambut dengan adanya informasi atau imbauan pelonggaran menggunakan masker. Tentu pihak Polres Ternate mendukung penuh dengan kebijakan tersebut. Hal ini tentu juga di Kota Ternate sejauh ini meskipun belum ada kasus yang COVID-19 yang begitu menonjol, namun begitu polisi khususnya Polres Ternate terus melakukan himbauan kepada masyarakat. Nah, tentu ini juga sebagai langkah ke depan di mana tidak menimbulkan kerumunan banyak orang di Kota Ternate. Dan juga Polres Ternate akan selalu melakukan patroli dan juga menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya euforia dari masyarakat. Tentu ketika mendapat laporan tersebut, Polres Ternate akan selalu intens untuk melakukan himbauan kepada masyarakat. Tentu juga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti hajatan maupun acara pesta, di mana Polres Ternate akan mendatangi laporan yang dari masyarakat untuk melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlalu berkerumun sehingga terus dilakukan himbauan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke studio, Mei. Baik, terima kasih rekan Randi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Humas. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk menindaklanjuti edaran dari pemerintah pusat soal vaksin booster, selain itu juga untuk euforia masyarakat, khusus untuk Polres Ternate sendiri bagaimana nih? Ya, terima kasih. Pada intinya kami dari Polres Ternate tetap akan mendukung sepenuhnya himbauan-himbauan yang datang dari pusat, terutama pemakaian masker kembali untuk menjaga kesehatan kita warga masyarakat Kota Ternate untuk lebih menghindari tertularnya kembali virus COVID-19.
Berhubung kita ketahui saat ini di beberapa provinsi di Indonesia ini penyebaran kasus COVID-19 sudah mulai meningkat. Untuk Kota Ternate alhamdulillah sampai saat ini masih nihil, tapi ada beberapa kabupaten di wilayah Maluku Utara masih ada yang terkonfirmasi. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kota Ternate untuk tetap menjaga prokes, terutama dalam pemakaian masker. Di pintu-pintu utama juga, khususnya bandara begitu, memang ada petugas juga atau bagaimana? Kendaraan roda 4 yang dikemudikan seorang pria bernama Edi hilang kendali dan menabrak salah satu rumah warga pada Sabtu 16 Juli sore. Kejadian laka tunggal ini terjadi di Jalan Raya Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Diketahui kendaraan tersebut membawa total 4 orang penumpang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya rekan Mi, Tribun News dimanapun berada, pada kendaraan roda 4 yang dikendarai rekan saudara Edi mengalami menabrak salah satu rumah yang ada di Desa Serdang. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.15, yang mana kendaraan tersebut dikemudikan oleh saudara Edi yang melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Toboali. Namun ketika berada di daerah Jalan Raya Desa Serdang pengemudi mengalami mengantuk dan menabrak rumah warga. Kendaraan tersebut membawa penumpang sekitar 4 orang. Keempat orang tersebut tidak mengalami luka berat, namun mengalami luka ringan di bagian lecet. Kemudian Kasat Lantas Polres Bangka Selatan mengungkapkan bahwa kebenaran kejadian tabrakan tunggal tersebut terjadi di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian kendaraan sudah ditangani oleh pihak Satlantas Polres Bangka Selatan dan dilakukan olah TKP. Kendaraan sekarang sedang berada di Satlantas Polres Bangka Selatan. Mungkin seperti itu, Saudara Mei. Baik, terima kasih Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Air situ Ciburui di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat diduga tercemar limbah pabrik hingga menyebabkan kondisi airnya berubah warna menjadi hitam pekat. Selain itu, air di situ Ciburui juga berbau tak sedap, sehingga menyebabkan warga di sekitar danau buatan ini merasa tidak nyaman. Ketua RW setempat, Udin, mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sejak 5 hari yang lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Hilman Kamaludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore, Mei. Bisa saya laporkan terkait pencemaran limbah di Ciburui ini memang sudah terjadi sejak beberapa pekan yang lalu, tepatnya ada sekitar 1 pekan lebih. Ciburui ini sudah tercemar limbah yang diduga dari limbah pabrik. Nah, situ Ciburui ini dampaknya saat ini masih berbau airnya dan berwarna hitam pekat, sehingga kondisi ini berdampak terhadap warga sekitar yang merasakan setiap harinya bau menyengat dari air situ Ciburui ini. Bahkan dampak dari pencemaran ini sudah semakin meluas. Dikabarkan bahwa sumur-sumur warga juga sudah tercemar dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena airnya tercemar bau saat direbus, kemudian air di sumur juga tidak bisa dipakai untuk mandi, sehingga warga untuk kebutuhan sehari-harinya harus membeli galon dengan harga Rp30.000 untuk memasak makanan seperti menanak nasi dan sebagainya.
Nah, terkait pencemaran ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dan Dinas DLH Jawa Barat juga sudah melakukan penelusuran bahwa penyebab dari pencemaran limbah ini memang diduga dari pabrik setempat, yaitu pabrik-pabrik yang memproduksi batu bata. Di situ ada limbah B3 yang sangat berbahaya. Nah, kemudian terkait pencemaran air yang menjadi warna hitam ini diduga adanya pencucian karung bekas limbah yang airnya dibuang melalui saluran drainase kemudian mengalir ke area situ Ciburui yang saat ini airnya sudah berwarna hitam pekat. Kemudian Dinas DLH Kabupaten Bandung Barat dan DLH Jawa Barat juga saat ini masih melakukan penelusuran untuk memastikan pencemaran limbah di situ Ciburui ini apakah memang dari pabrik tersebut atau bukan, sehingga untuk memastikan itu pihak DLH Kabupaten Bandung Barat dan DLH Jawa Barat juga mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, terkait untuk solusi menjadikan situ Ciburui ini airnya normal kembali, hingga saat ini DLH Bandung Barat dan Jawa Barat masih melakukan rapat koordinasi bagaimana cara terbaik agar air di situ Ciburui ini kembali normal seperti biasanya. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Hilman Kamaludin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PT Piaggio Indonesia resmi mengeluarkan produk sepeda motor Aprilia terbaru untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggannya. Sepeda motor dengan nama Aprilia SR-GT 200 ini pastinya akan diminati oleh masyarakat karena memiliki desain stylish dan sporty, performa mesin unggul dan lincah saat dikendarai. Managing Director and Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto Ladiega menjelaskan, produk yang dikeluarkan oleh pihaknya selalu memiliki ciri khas, karakteristik kepribadian dan dapat diandalkan di setiap medan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 16 Juli 2022 kemarin, Piaggio atau sepeda motor Aprilia SR GT ini resmi dikeluarkan atau dipasarkan di Indonesia. Hal ini untuk menjawab permintaan dari masyarakat terkait dengan pembaruan sepeda motor yang dikeluarkan oleh pihak PT Piaggio. Dan memang bodinya ini cukup sangat menarik karena mirip dengan sepeda motor balap motor GP karena bodinya ramping. Namun jika dilihat dari arah depan ataupun dari bodi bagian depan, memang sekilas mirip seperti sepeda motor NMAX ataupun PCX yang dikeluarkan oleh Honda ataupun Yamaha. Namun ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Aprilia SR GT 200 ini. Untuk harganya sendiri, ini dibanderol mulai dari harga 60 juta untuk yang biasa dan yang sportnya sekira 61.500.000. Nah, kemudian apa kelebihan dari motor ini cukup diklaim oleh pihak Piaggio dapat melintas di jalan beraspal dalam kondisi licin ataupun kondisi normal, kemudian bisa melewati bebatuan seperti layaknya sepeda motor cross ataupun jalan yang berlumpur ataupun tanah. Dan ini memiliki cc sekira 175 cc dan cukup kencang jika dibandingkan dengan sepeda motor yang lain yang rata-rata hanya kecepatannya 150 cc. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hari ini, Senin 18 Juli, menjadi hari pertama sekolah tahun ajaran baru 2022-2023 di SD Negeri 2 Pranggong di Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Pada momen hari pertama masuk sekolah ini, sekolah setempat justru mengalami bencana kebanjiran. Para murid yang sudah datang ke sekolah untuk belajar pun terpaksa dipulangkan lebih awal karena kondisi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika.
Baik, terima kasih Mei, dan selamat sore Tribuners. Dapat kami informasikan ya, hari Senin ini menjadi hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2022-2023 di SD Negeri 2 Pranggong di Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Pada momen hari pertama masuk sekolah ini, sekolah setempat justru mengalami bencana kebanjiran ya. Para murid yang sudah berdatangan ke sekolah untuk belajar pun terpaksa dipulangkan lebih awal karena kondisi tersebut. Menurut Kepala Sekolah SD 2 Pranggong, Taryono, mengatakan kondisi banjir ini di sekolah setempat sudah berlangsung selama 3 hari ya sampai dengan hari ini. Ketinggian air bahkan mencapai rata-rata sekitar 20 cm. Adapun penyebab dari banjir tersebut karena sungai yang melintas di desa setempat atau yang berada di belakang sekolah tersebut mengalami sedimentasi cukup tinggi ya. Masih disampaikan Taryono pada pagi hari tadi para murid beserta wali murid padahal sudah berdatangan ke sekolah. Mereka sudah membawa perlengkapan sekolah lengkap termasuk para siswa juga mengenakan seragam baru mereka ya untuk menyambut tahun ajaran baru. Namun akibat banjir tersebut membuat sedikitnya ada 3 ruang kelas di sekolah tersebut kebanjiran, yakni kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Namun kondisi di kelas lainnya seperti di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu aman ya, tidak tergenang banjir karena bangunannya cukup tinggi. Dalam hal ini pihak sekolah pun mengambil kebijakan untuk hari besok jika kondisi sungai belum surut dan banjir masih menggenang, maka pihak sekolah akan memperlakukan pembelajaran dengan sistem shift ya. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan belajar pada pagi hari dan untuk kelas 4, 5, dan 6 akan belajar pada sore harinya. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Mei, kembalikan ke studio. Terima kasih Handika Rahman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala SD Negeri 2 Pranggong Indramayu serta salah seorang murid. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang meluap. Jadi ini merupakan ya sama saja dengan bencana itu ya, bencana alam. Jadi yang namanya bencana alam, ketika nanti ada banjir, SD kita itu selalu banjir. Jadi seperti itulah. Langganan berarti ya Pak? Udah berlangganan itu. Makanya setiap tahun, bahkan kemarin juga tahun kemarin sama seperti sekarang. Kalau ini udah berapa hari sih Pak? Ini sejak kemarin, ini sudah 3 hari. 3 hari dengan hari ini? Sampai saat ini air itu belum surut. Sudah 3 hari. Dan ini belum bisa diprediksi ya? Dan kapan? ini juga belum bisa diprediksi selagi air sungainya itu belum surut juga. Untuk hari ini sih hari pertama sekolah gimana? Hari pertama ini anak masuk. Tadi saya juga merasa kasihan sama anak, begitu masuk anak itu ya kondisinya sudah basah semua. Sehingga kami upayakan dari kelas 1 nanti, sekarang sementara ini dibubarkan dulu, kelas 1 sampai dengan kelas 3 masuknya pagi. Nah, kemudian untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masuknya siang. Ya, mulai besok. Besok. Ini berlakunya mulai. Berarti ada 3 kelas yang masih selamat ya? Jadi ada 1 unit sekolah itu yang masih selamat, dan 1 unit itu saya gunakan untuk masuk pagi dan masuk siang. Sementara ini yang terendam nggak saya gunakan, barangkali ya. Namanya siapa Dek? Naisila. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Hari ini mulai pertama sekolah ya? Tadi belajar nggak? Enggak. Nanti besok jam 9:30. Padahal pengen belajar ya hari ini ya. Kan sih sekolahnya nggak banjir lagi? Pengen. Kenapa pengen? Nggak apa-apa, biar nggak ada. Di tengah teriknya matahari yang menyoroti kawasan Puncak Bogor, rupanya tak membuat sejumlah pemetik teh merautkan wajah. Tampak sejumlah pemetik teh yang melebarkan senyumnya dengan canda gurau sesama pemetik. Salah satunya yaitu Ika, seorang ibu paruh baya yang sudah puluhan tahun menjadi seorang pemetik teh. Lika-liku kehidupannya menjadi seorang pemetik teh pun ia hadapi dengan senyuman dan keikhlasan, meski upah yang didapatkan hanya 1,2 juta per bulannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan
langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Siti Fauziah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Mei, di mana saat itu saya di tengah teriknya matahari yang menyertai kawasan Puncak Bogor itu tampak sejumlah pemetik teh yang melebarkan senyumnya dengan canda gurau sesama pemetik teh. Di mana salah satunya yaitu Ibu Ika, berusia 52 tahun, yang merupakan seorang ibu parubaya yang sudah puluhan tahun menjadi seorang pemetik teh. Di mana menjadi seorang pemetik teh dari usianya 15 tahun itu hingga saat ini 52 tahun tak melunturkan semangat Ibu Ika untuk mencari mata pencahariannya itu. Dan liku-liku kehidupannya pun menjadi seorang pemetik teh ia hadapi dengan senyuman dan keikhlasan. Sejak pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Ibu Ika dengan rekan-rekan pemetik teh harus sudah berada di kebun teh dan selesai itu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Yang dimana ia pun memetik teh sekitar 80 hingga 100 kilo pucuk teh setiap harinya yang diambil oleh pemborong ke perusahaan yang membayarnya itu di Bandung dengan bayaran 1,2 juta rupiah per bulannya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Siti Fauziah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara, berbagai lomba dilaksanakan Polres Kepulauan Sangihe, salah satunya sepak bola. Pertandingan Kapolres Sangihe Cup 2022 memasuki babak final. Dua tim kesebelasan yang lolos di babak ini yakni Malahasa Selection versus Bidadari. Malahasa Selection hadir sebagai juara pada pertandingan yang dilaksanakan pada Minggu 17 Juli kemarin di lapangan Gesit Tahuna dengan skor 1-0. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nelti Manamuri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nelti. Ya, baik, Mei. Dapat kami laporkan untuk pertandingan Kapolres Cup 2022 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara. Sekarang sudah masuk ke babak final yang dilaksanakan pada kemarin hari 17 Juli 2022 di lapangan Gesit Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan total hadiah 235 juta, kedua tim kesebelasan yakni Bidadari FC melawan dengan Malahasa Selection saling jual beli serangan di babak pertama pertandingan. Dan berkali-kali tim kesebelasan Bidadari FC terus mengancam gawang Malahasa Selection, namun tentunya belum membuahkan gol. Hingga pada babak kedua, Malahasa Selection menggantikan pemain bernomor punggung 99 atas nama Alwi Soleman yang mencetak gol sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk Malahasa Selection. Dan pertandingan yang berlangsung kurang lebih 90 menit ini berakhir dengan skor tetap yakni 1-0. Sehingga menjadikan Malahasa Selection juara pertama dengan total hadiah 100 juta, dan juara 2 Bidadari FC 70 juta, dan juara 3 Kolongan FC dengan hadiah 40 juta, dan juara keempat itu PBJ dengan hadiah 20 juta. Dan dapat kami informasikan juga, Mei, bahwa tim Bidadari juga menjadi tim terbaik karena paling sedikit memiliki pelanggaran selama pertandingan, serta mendapat top skor juga diraih oleh pemain dari Bidadari FC yakni Kerry Simbar. Sedangkan untuk tim Malahasa Selection sendiri mendapat pemain terbaik yaitu Aldi serta pelatih terbaik Handri Tatengkeng. Dapat kami informasikan juga untuk Tribuners bahwa terpantau di lapangan Gesit Tahuna dalam pertandingan final kedua tim kesebelasan ini berlangsung begitu ramai. Kurang lebih 1.000 penonton memenuhi lapangan Gesit Tahuna untuk menyaksikan tim kebanggaan mereka. Dan dikatakan juga Kapolres Kepulauan Sangihe, Denny Welly Walter Tompuno, dalam pertandingan yang dilaksanakan selain untuk menghibur bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga sebagai ajang untuk tunjuk bakat bagi anak-anak pesepak bola dan juga untuk melatih diri mereka. Demikian, Mei, laporan kami. Baik, terima kasih Nelti Manamuri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Event nasional Paragliding Trip of Indonesia 2022 seri keempat di Bolaang, Mongondo Selatan masih berlangsung. Kegiatan tersebut cukup ramai karena diikuti oleh 12 provinsi yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Deda Momalia, Kecamatan Posiga dan Bolsel mulai 15 Juli hingga 17 Juli 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Indra Lapa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indra. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi event nasional ini, Paragliding Trip of Indonesia atau TROI tahun 2022 seri keempat, ini dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Kita bisa lihat rekan Mei bahwa di lapangan ini cukup ramai ya, karena di mana kegiatan tersebut itu diikuti oleh 12 provinsi yang ada di seluruh di Indonesia. Rekan Mei. Nah, jadi lokasi kegiatan ini cukup ramai karena di seputaran lapangan atau di lapangan ini dikelilingi banyaknya masyarakat, bahkan ratusan ya masyarakat yang menonton kegiatan daripada paragliding. Nah, jadi Ketua Panitia juga telah menyampaikan Wahyudin Kadula yang juga selaku Kepala Dinas Pariwisata, dia mengatakan bahwa ada beberapa tujuan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di Bolsel. Yang pertama itu memperkenalkan ya potensi wisata yang ada di Kabupaten Bolsel, baik potensi alam, atraksi seni dan budaya serta seluruh produk industri ekonomi kreatif yang ada di Bolsel, baik secara nasional maupun internasional. Nah, yang berikut juga hal ini untuk memperkenalkan ya olahraga dirgantara, dalam hal ini para layang, kepada seluruh masyarakat Bolsel dan sekitarnya. Nah, diketahui juga bahwa event ini merupakan salah satu ya untuk memeriahkan pelaksanaan HUT Bolsel yang ke-14, di mana itu jatuh pada tanggal 21 Juli tahun 2022 ini. Nah, jadi terinformasi bahwa kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 15 hingga tanggal 17, namun beberapa kendala terkait cuaca mungkin, jadi kegiatan juga diundur sampai dengan hari ini. Nah, terinformasi bahwa hari ini juga akan dilakukan acara penutupan daripada kegiatan paragliding TROI tahun 2022 ini. Oke, demikian rekan Mei. Terima kasih Indra Lapa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto menggelar perancangan digitalisasi UMKM binaan Kodam 5 Brawijaya di Hotel Grand Mercure Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya pada Senin 18 Juli. Bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Dekran Nasda Arumi Bahsin dan dinas terkait, para pelaku usaha tersebut dikumpulkan untuk dilatih giat berjualan secara online. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Febrianto Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Baik. Jadi Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto menggelar pencanangan digitalisasi UMKM binaan Kodam 5 Brawijaya di Hotel Grand Mercure Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Senin 18 Juli 2022. Bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, kemudian Ketua Dekranasda Arumi Basin dan dinas terkait, para pelaku usaha tersebut dikumpulkan untuk dilatih mengenai kiat-kiat berjualan secara online. Majen TNI Nur Cahyanto mengatakan UMKM ini memiliki potensi yang begitu besar dalam membangun perekonomian di Jawa Timur maupun skala nasional. Ujarnya, para pelaku UMKM ini kami kumpulkan dalam rangka digitalisasi. Kami bina mereka tips dan trik berjualan via online. Menurut Pangdam 5 Brawijaya, antusias pada kegiatan tersebut begitu luar biasa. Selain dibantu pemerintah, terdapat 5 platform e-commerce dan marketplace juga ikut berpartisipasi menyampaikan berbagai materi. Pangdam juga mengucapkan tujuannya adalah begitu selesai ikut kegiatan ini, para UMKM bisa sukses berjualan secara daring. Jumlah UMKM sendiri cukup banyak, tapi yang hadir hari ini adalah 317 untuk sesi sekarang. UMKM ini campuran, ada yang dari Persit,
lalu binaan Kodam dan Babinsa jelasnya. Kemudian Pangdam juga menyambungkan setelah ini kami akan menggelar kegiatan yang sama untuk Korem di wilayah Kodam Brawijaya. Ada 3 lagi kegiatan serupa tuntasnya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak menambahkan 57% perekonomian Jawa Timur ditopang oleh UMKM. Melalui acara ini dia merasa sangat bersyukur atas inisiatif dari Kodam 5 Brawijaya. Ini inovasi yang sangat baik bagaimana UMKM terutama yang di lingkungan tersebut bisa diwadahi dan ikut berkembang masuk ke marketplace, ungkap Emil. Sambung Emil, karena kalau daftar sendiri itu banyak tips dan trik yang tidak diperoleh kalau tidak ketemu langsung, hingga mengakibatkan batal mendaftar. Kemudian jika ketemu langsung, kesalahan teknis atau kesulitan bisa langsung teratasi. Apalagi digabung dengan promosi KUR tadi, yang selalu menyasar UMKM potensial. Tandas Emil Alistianto Dadak. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Febrianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Maijen TNI Nur Cahyanto. Berikut tayangannya untuk Anda. Binaan Kodam 5 Brawijaya. Intinya adalah bahwa kami punya potensi yang cukup besar, yaitu anggota Persib kami, mereka juga punya UMKM. Kemudian binaan-binaan Babinsa banyak sekali pelaku-pelaku UMKM. Nah, pada hari ini kami mencanangkan untuk mereka kita kumpulkan dalam rangka digitalisasi UMKM mereka. Sehingga harapannya mereka hari ini dibina, kemudian dilatih untuk bagaimana mereka berjualan secara online. Dan kami dibantu oleh pemerintah Pemda Provinsi sangat luar biasa, termasuk di dalamnya Dekranasda Jawa Timur sangat luar biasa, termasuk kawan-kawan dari e-commerce marketplace. Hari ini ada 5 yang hadir untuk membantu kami. Jadi tujuan akhirnya adalah begitu para UMKM selesai kegiatan ini, mereka bisa berjualan secara online. Itu intinya. Ada berapa Jenderal UMKM binaan di Kodam Brawijaya Jenderal? Cukup banyak, tapi yang hari ini yang hadir 317 untuk sesi yang sekarang. Setelah ini kita akan menjalankan kegiatan yang sama untuk di wilayah korem-korem yang ada di Kodam 5 Brawijaya. Jadi masih ada 3 lagi kegiatan yang sama, waktunya akan kita tentukan. Campuran Persid, anggota Babinsa, termasuk binaan dari pemerintah provinsi. Tim kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 18 Juli. Tim kuasa hukum pihak Brigadir J membuat laporan ke Barreskrim Polri atas dugaan pembunuhan berencana. Tak hanya itu, pihaknya juga melaporkan dugaan pencurian atau penggelapan handphone dan dugaan tindak pidana kejahatan telekomunikasi. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, membeberkan sejumlah bukti yang dijadikan dasar pelaporan dugaan pembunuhan berencana. Di antaranya adanya perbedaan keterangan dari kepolisian dan juga ditemukannya sejumlah luka sayatan dan luka lebam di jasad Brigadir J. Kamarudin juga mengatakan pihaknya ragu atas autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk itu, kuasa hukum meminta agar jenazah Brigadir J dilakukan autopsi ulang. Ia mengungkapkan hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian diduga di bawah tekanan, sehingga belum diketahui apakah hasil autopsi tersebut benar atau tidak. Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum tiba sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat di Barreskrim Mabes Polri. Setidaknya ada 4 orang yang menjadi kuasa hukum Brigadir J. Lebih lanjut, Kamarudin menyatakan pihak terlapor dalam kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Purnawirawan Soleman B. Ponto ikut mengkritisi soal kasus tewasnya Brigadir J. Pihaknya mengatakan kasus tersebut saat ini masih sangat janggal. Dirinya mengakui terus menunggu kejelasan pengungkapan kasus termasuk soal yang dikatakan polisi terkait kejadian tembak-menembak. Menurutnya bagian soal tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae tersebut juga masih diragukan olehnya.
Dirinya juga menyebut fakta yang beredar di pemberitaan adalah hanya soal meninggalnya Brigadir J saja. Sementara soal adanya tembak-menembak tidak kuat diungkap pihak kepolisian. Sementara soal CCTV juga turut serta dikritisi oleh Soleman B. Ponto, di mana sebelumnya polisi menyebut CCTV di area rumah dinas Irjen Verdi Sambo tak berfungsi. Namun 1 hari setelah kejadian ada pergantian dekoder CCTV. Bagi Ponto hal itu mengindikasikan polisi juga ragu mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, kini kondisi istri Irjen Pol Verdi Sambo masih dalam kondisi terguncang pasca insiden maut yang menewaskan Brigadir J atau polisi bernama Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa LPSK belum melakukan pendampingan terhadap Putri Chandrawati. Lantaran kondisi Putri yang masih terguncang tersebut, sehingga LPSK belum mendapatkan keterangan langsung dari korban. Seperti diberitakan sebelumnya, ia diduga menjadi korban pelecehan oleh ajudan suaminya, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Istri Verdi Sambo disebut mengalami syok berat, selain diduga mengalami pelecehan, dirinya juga melihat insiden maut Brigadir J yang tewas ditembak Baradae. Diketahui Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas setelah terlibat baku tembak dengan sesama polisi, yakni Baradae, di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Diketahui Brigadir Yosua merupakan pengawal dan supir dari istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi mengatakan sebelum tewas ditembak, Brigadir Yosua disebut menerobos masuk ke kamar istri Irjen Sambo, yaitu Putri. Saat itu istri Irjen Sambo sedang beristirahat di kamar tersebut dan diduga terjadi pelecehan. Istri Irjen Verdi Sambo pun berteriak, lantas teriakan tersebut didengar oleh Baradae yang berada di lantai 2, hingga akhirnya insiden maut terjadi dan menewaskan Brigadir J. Senjata api yang digunakan Baradae dalam insiden penembakan di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo disebut jenis Glock 17. Kasus polisi tembak polisi ini menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 8 Juli. Saat ini jenis senjata api yang digunakan oleh Baradae itu dipertanyakan, di mana Baradae diketahui saat penembakan terjadi menggunakan senjata Glock. Anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan menyebut ada sejumlah kejanggalan pada kasus tewasnya Brigadir J. Menurutnya di internal institusi Polri, senjata jenis Glock hanya dipergunakan oleh personil berpangkat kapten atau ajun komisaris polisi atau AKP ke atas. Ia menyebut jika proses penyelidikan kasus ini tidak transparan dan akuntabel, bisa saja muncul asumsi bahwa orang yang sudah meninggal juga difitnah. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan terbatasnya penggunaan senjata api berdasarkan aturan dasar keprajuritan yang mengatur. Menurutnya seorang prajurit berpangkat tamtama hanya boleh membawa senjata laras panjang dan sangkur. Itu pun hanya saat prajurit tersebut berjaga dalam tugasnya. Lalu pada tingkat bintara hanya dibatasi menggunakan senjata laras pendek. Kemudian pada pangkat perwira memiliki spesifikasi senjata tersendiri. Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Purnawirawan Soleman B. Ponto juga mengatakan tak masuk akal jika Baradae menggunakan senjata api jenis Glock 17, lantaran Glock 17 merupakan senjata api khusus perwira. Sebelumnya, polisi menyebut senjata yang dipakai Baradae dalam aksi baku tembak dengan Brigadir J sudah sesuai standar kepolisian untuk pengawalan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto menjelaskan, senpi yang dipakai Baradae merupakan senjata dinas milik Polri yang dibekali kepadanya untuk mengawal Irjen Verdi Sambo. Sebagai informasi, Glock 17 dirancang untuk para profesional. Senjata ini banyak digunakan oleh petugas penegak hukum dan personel militer di berbagai dunia. Dengan kapasitas magazin optimal 17 peluru dan bobotnya yang rendah, Glock mengklaim keandalannya tak tertandingi.
Seperti diketahui, Baradae merupakan anggota BRIMOB yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam, sedangkan Brigadir J adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai sopir dinas istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kuasa hukum Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, datang ke Bareskrim pada Senin 18 Juli membawa berbagai bukti untuk membuat laporan polisi terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Seperti diketahui, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae yang terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyusun bukti-bukti untuk melapor ke Bareskrim Polri terkait adanya dugaan pembunuhan berencana. Sebelumnya, Kamarudin juga menilai tudingan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo serta baku tembak yang melibatkan Brigadir J dan Baradae tak cukup bukti. Kemudian soal tembak-menembak, Kamarudin menjelaskan bahwa tidak ada bukti tembak-menembak. Selain itu, Kamarudin juga menjelaskan bahwa yang ia lihat berupa video di mana Brigadir J justru disiksa, dianiaya, dan disayat dengan benda tajam. Selain dugaan pembunuhan berencana, Kamarudin juga berniat melaporkan adanya dugaan pencurian ponsel dan tindak pidana kejahatan telekomunikasi. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berjumlah 4 orang resmi melapor ke Bareskrim Polri pada Senin 18 Juli terkait kematian Brigadir J. Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukum membawa bukti berupa foto luka jenazah Brigadir J. Luka-luka itu diduga tidak hanya berasal dari tembakan, melainkan juga penganiayaan. Kamarudin kemudian merinci luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J. Menurutnya ada 2 jahitan di bagian hidung kliennya. Selain itu ada perusakan semacam sayatan di bagian jari manis dan kaki. Lebih lanjut, pihaknya mengaku ragu atas autopsi yang dilakukan kepolisian, lantaran Kamarudin menduga autopsi dilakukan di bawah tekanan sehingga belum diketahui apakah hasilnya benar atau tidak. Karena itu pihak Brigadir J meminta dilakukan autopsi ulang. Diketahui ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, telah terbang dari Jambi menuju Jakarta pada Minggu. Selain untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana, keberangkatan Samuel ke Jakarta juga memiliki tujuan lain. Menurut bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, Samuel datang ke Jakarta untuk bertemu kuasa hukum yang akan mendampingi kasus penembakan di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya diberitakan Brigadir J tewas setelah terlibat adu tembak dengan Baradae pada Jumat 8 Juli lalu. Penembakan terjadi ketika Baradae menegur Brigadir J, tetapi korban tidak terima, di mana Brigadir J disebut melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kejadian baku tembak antara kedua polisi itu kemudian menewaskan Brigadir J. Saat kejadian itu, Irjen Verdi Sambo selaku pemilik rumah disebutkan sedang tidak berada di lokasi. Namun istrinya sempat menelpon Irjen Verdi Sambo, lalu sang suami menelpon Polres Jakarta Selatan. Duka masih menyelimuti keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Yosua merupakan sniper anggota BRIMOB yang disebut tewas di rumah Kadif Propam Verdi Sambo. Brigadir Yosua dikabarkan ditembak sesama rekannya, Baradae. Polisi menyebut keduanya terlibat baku tembak yang dipicu pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J pada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Namun pengungkapan kasus oleh polisi mencurigakan pihak keluarga. Orang tua mendiang Brigadir J meminta kasus anaknya yang ditembak untuk diusut. Menurut ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, ada banyak kejanggalan dalam kasus penembakan yang berlokasi di rumah Kadif Propam Verdi Sambo. Samuel pun berharap tim khusus Kapolri bisa mengungkapkan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Brigadir Yosua Huta Barat tewas dengan kondisi mengenaskan. Samuel mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus melibatkan eksternal dari Kompolnas dan melibatkan eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Kini ia menggantungkan harapan pada tim khusus tersebut agar terungkap fakta sebenarnya soal apa yang terjadi di rumah Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo.
Terlebih untuk Komnas HAM, Samuel sangat mengharapkan lembaga independen ini bisa benar-benar berfungsi memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam kasus ini diketahui fakta baru yang terjadi sebelum penembakan terjadi. Diketahui akun WhatsApp Yosua Huta Barat terakhir aktif pada pukul 17:05 pada Jumat 8 Juli 2022. Adapun isi percakapan Brigadir J dalam grup WhatsApp keluarga yang diperoleh pada Jumat 15 Juli sebagai berikut. Pada Jumat 8 Juli, anggota keluarga inisial Y mengirimkan foto keluarga di grup WhatsApp sedang berada di pemandian air panas Sipoholon, Tarutung, di mana pemandian tersebut pernah menjadi tempat mereka main sewaktu kecil. Brigadir Yosua juga sempat mengomentari asik sekali. Kemudian pada Jumat 8 Juli siang pada pukul 12:58, Y mengirim foto ibu di grup. Lalu pada pukul 13:02, Brigadir J membaca pesan foto tersebut namun tidak memberikan balasan. Kemudian pada pukul 17:05, WhatsApp Brigadir J aktif terakhir kali. Sementara pada 2 Juli 2022 pada pukul 14:46, Brigadir Yosua memberi kabar kepada keluarga sedang berangkat ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengawal Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo beserta istri dan anak. Sementara itu, kondisi terkini di kediaman keluarga dari pihak Samuel Huta Barat dan istri silih berganti datang memberikan penghiburan untuk semua yang ditinggalkan almarhum Brigadir Yosua. Sementara pada jarak sekitar 1000 km dari rumah Samuel Huta Barat ini, dilaksanakan aksi solidaritas untuk pengungkapan kebenaran tewasnya Brigadir J. Bentuk aksi solidaritas ini adalah penyalaan 1000 lilin dan doa bersama. Kegiatan ini diadakan oleh keluarga besar Sirajana Barat, Tapanuli Utara. Penyalaan lilin dan doa itu digelar di Tugu Sirajana Barat di Jalan Raja Johannes Tarutung, Sumatera Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!